warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lisnawati. Di sini saya akan menjelaskan materi strategi pemasaran guna memenuhi ujian akhir semester strategi pemasaran. Mari kita simak materinya. Baiklah teman-teman, dalam strategi pemasaran terdapat 6 pembahasan. Yang pertama, strategi distribusi, yang kedua strategi komunikasi terintegrasi, yang ketiga itu strategi branding, yang keempat strategi kemitraan, yang kelima strategi pemasaran era digital, yang keenam strategi pemasaran dalam persaingan. Selanjutnya yaitu saluran distribusi merupakan bagian dari saluran pemasaran yang berfungsi dalam membantu produsen menyalurkan hasil produksinya hingga ke konsumen. Dalam proses penyaluran tersebut dibutuhkan perantara. Perantara dalam saluran distribusi terbagi menjadi dua. Satu, merchant middleman, dan yang kedua, agent middleman. Selanjutnya, tugas pokok perantara dibagi menjadi 4. Ada accumulating, bulk breaking, sorting, dan assorting. Fungsi saluran distribusi. Di sini ada beberapa fungsi saluran distribusi menurut Kotler dan Armstrong 2001 sebagai berikut. Yang pertama, informasi, yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, dan pelaku lain, serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran yang potensial pada saat ini. Yang kedua, promosi, pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif mengenai penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, negosiasi, untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Yang keempat, pengambilan risiko, yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Yang kelima, kepemilikan fisik, kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Yang keenam, pembayaran, membayar tagihannya kepada penjual lewat bank dan institusi. Yang ketujuh, hak milik, transfer kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke organisasi atau orang yang lain. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Yang pertama, pertimbangan pasar, yang kedua, pertimbangan produk, yang ketiga, pertimbangan perusahaan, yang keempat, pertimbangan lingkungan, dan yang kelima, pertimbangan distributor. Ada beberapa jenis strategi saluran distribusi. Yang pertama, produsen ke konsumen, terjadi antara produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, produsen, pengecer, dan konsumen. Perbedaan yang satu ini adalah dengan adanya pengecer di antaranya, maka produsen tidak langsung memberikan barang produksinya ke konsumen namun melewati pengecer. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar, kemudian pengecer dan konsumen. Yang satu ini tentu saja produsen yang dimaksud adalah produsen dengan tingkat produktivitas yang tinggi, kemudian memberikan pada pedagang besar. Setelah berada di tangan pedagang besar, maka produk akan disalurkan ke pengecer. Untuk langkah dan proses selanjutnya akan sama dengan yang terjadi pada poin kedua. Keempat, produsen melalui agen, pengecer, dan konsumen. Untuk strategi yang satu ini, produsen menggunakan agen yang dipilihnya. Biasanya setelah produk sampai di tangan agen, maka agen akan mencari pengecer yang tepat untuk ditunjuk sebagai penyalur. Proses penyaluran tersebut nantinya akan menjadi kunci yang cukup efektif dalam memasarkan produknya. Cara ini terkesan lebih khusus, namun cara yang satu ini cukup memberikan dampak serta hasil yang efektif. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai strategi komunikasi terintegrasi. Sebagai saluran komunikasi perusahaan untuk menghantarkan pesan yang jelas, konsisten, dan menarik tentang organisasi dan produknya. Pandangan proses komunikasi. Komunikasi pemasaran memfokuskan pada kesadaran segera, citra, atau tujuan preferensi dalam pasar sasaran. Pemasar cenderung memandang komunikasi sebagai pengelolaan hubungan pelanggan sepanjang waktu. Proses komunikasi harus dimulai dengan memeriksa seluruh penghubung potensial dengan perusahaan dan mereknya. Di sini ada beberapa langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, mengidentifikasi pemirsa sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih media untuk mengirimkan pesan. Yang kelima, memilih sumber pesan. Yang keenam, mengumpulkan umpan balik.
Bahasan selanjutnya mengenai strategi branding. Brand artinya pembeda produk yang kita produksi dengan produk sejenis yang diproduksi oleh pembisnis lain. Sedangkan branding, suatu kegiatan untuk membuat nama, simbol, ataupun identitas untuk membedakan satu produk atau jasa dengan produk atau jasa yang lainnya. Manfaat branding: yang pertama, menyampaikan nilai produk jasa. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan pelanggan. Yang ketiga, membangun kredibilitas persepsi. Yang keempat, memberikan identifikasi produk jasa. Yang kelima, mempermudah proses. Strategi kemitraan: strategi yang mengandung unsur membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Adanya komitmen dan kerjasama antar partner dikarenakan adanya beberapa faktor ketergantungan sumber daya. Prinsip membangun kemitraan. Dalam membangun kemitraan diperlukan adanya prinsip-prinsip yang harus disepakati bersama agar terjalin kuat dan berkelanjutan. Prinsip tersebut diantaranya kesamaan tujuan, kepercayaan, saling menguntungkan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, komunikasi dialogis. Bentuk implementasi pada strategi kemitraan contohnya adalah perusahaan PT Greenfield. Pada 2012, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai larangan impor sapi. Sapi perah dijual menjadi sapi daging. Hal tersebut menggandeng para peternak sapi yang bisa menghasilkan susu hingga 8 ton per hari. Tidak hanya itu, mereka juga menggandeng para penyedia rumput. PT Greenfield memberikan pelatihan kepada para peternak mengenai bagaimana caranya menjaga kesehatan ternak, memberikan diskon pakan ternak untuk mitra, dan membeli produk susu mereka. Keduanya mendapatkan keuntungan. Pada pembahasan kelima ini, kita membahas tentang strategi pemasaran di era digital. Strategi pemasaran digital. Marketing menurut Armstrong dan Kotler tahun 2000 adalah proses sosial oleh individu dan kelompok mana yang memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui dan bertukar produk serta layanan yang bernilai secara bebas dengan orang lain. Manfaat pemasaran melalui media digital. Yang pertama, menghubungkan usaha yang dimiliki dengan konsumen di internet. Saat ini, konsumen sudah tak lagi mencari informasi mengenai suatu produk barang atau jasa melalui halaman iklan baris. Yang kedua, menghasilkan penjualan yang tinggi melalui digital marketing. Dan hal tersebut dapat menjangkau lebih banyak khalayak yang ditargetkan. Yang ketiga, membuat lebih hemat pemasaran digital. Yang keempat, mengaktifkan layanan pelanggan real-time pemasaran digital, menawarkan Anda adanya mekanisme respon konsumen atau pelanggan real-time. Yang kelima, menjangkau pengguna mobile. Yang keenam, membantu menghasilkan pendapatan tinggi konsumen yang melakukan transaksi secara online. Membutuhkan 6 poin utama untuk meyakinkan mereka agar melakukan pembelian. Setelah itu, mereka bahkan bisa 4 kali lebih banyak melakukan pembelian dari konsumen biasanya. Selanjutnya, e-marketing atau electronic marketing menurut Ciptono 2016 adalah proses strategik pengembangan, mendistribusikan, mempromosikan, dan menetapkan harga barang dan jasa kepada pasar sasaran melalui internet atau alat-alat digital seperti smartphone. Pada saat ini, e-marketing menjadi salah satu pilihan metode of entry yang dinilai efektif dan efisien, terutama untuk produk digital seperti perangkat lunak, video, musik, dan sejenisnya. Bentuk implementasi di era digital ini banyak kemudahan yang didapatkan dalam bidang bisnis karena kemajuan teknologi membuat perusahaan pelaku usaha semakin mudah dalam memasarkan atau mempromosikan produknya. Saat ini perusahaan atau pelaku usaha memasarkan produk dan memasarkannya melalui media digital seperti iklan TV, YouTube, media sosial, website, billboard, bahkan membuat aplikasi untuk menjual produk seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan masih banyak lagi. Contoh perusahaan Unilever mempromosikan produknya melalui iklan TV, medsos, dan lainnya. Akhir, yaitu mengenai strategi pemasaran dalam persaingan. Strategi dalam menghadapi persaingan.
Strategi bersaing adalah langkah-langkah strategi yang terencana maupun tidak terencana untuk dapat memiliki keunggulan persaingan sehingga dapat menarik perhatian konsumen, memperkuat posisi dalam pasar, dan bertahan terhadap tekanan persaingan. Menurut Haryadi, tahun 2005. Dengan demikian dapat dipahami bahwa strategi bersaing akan berjalan dengan baik apabila perusahaan mampu menjelaskan keunggulan bersaing. Menurut Porter, ada 5 kekuatan yang menentukan tingkat intensitas persaingan dan mempengaruhi daya tarik pasar. Yang pertama, ada ancaman rivalitas segmen yang intens. Bahwa segmen ini dinilai tidak menarik lagi jika segmen tersebut stabil dan didesak dengan adanya persaingan yang agresif. Contohnya, pasar telepon seluler, industri elektronik komputer, serta obat-obatan. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Masing-masing segmen pasar daya tariknya berbeda yang didasarkan pada tinggi rendahnya penghalang untuk masuk dan keluar pasar. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Adanya produk pengganti akan menyebabkan penurunan harga dan laba perusahaan. Yang keempat, ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar. Daya tawar pembeli akan menyebabkan pembeli berpindah dari satu penjual ke penjual lain jika harga yang ditawarkan penjual terlalu tinggi. Dan biasanya daya tawar ini akan tumbuh ketika pembeli bergabung atau bersatu membentuk suatu kelompok. Yang kelima, ancaman daya tawar pemasok. Ketika pemasok terorganisasi, maka akan menaikkan harga barang yang dipasok, terlebih jika barang tersebut tidak ada barang substitusinya. Menganalisis pesaing perusahaan yang ingin mengalahkan pesaingnya terlebih dahulu harus mampu menganalisis pesaing. Selanjutnya, strategi pemasar dalam menghadapi persaingan. Strategi yang akan diaplikasikan dalam menghadapi persaingan bukanlah merupakan strategi yang disusun secara sembarangan, melainkan sesuatu yang sudah dipikirkan secara matang. Posisi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan pangsa pasarnya. Yang pertama, strategi untuk market leader, memiliki pangsa pasar yang tinggi secara otomatis. Perusahaan tersebut memimpin perusahaan kecil di bawahnya. Perusahaan tersebut memiliki kewenangan dalam menentukan dan perubahan harga, pengenalan produk baru, intensitas promosi, serta perluasan distribusi. Yang kedua, strategi untuk penantang pasar. Yang menjadi penantang pasar memiliki tujuan untuk mengambil alih posisi pemimpin pasar. Yang ketiga, strategi untuk pengikut pasar. Menjadi pengikut pasar karena mereka menganggap bahwa dengan menjalani pengikut pasar, mereka akan memperoleh laba yang tinggi. Yang keempat, strategi untuk penceruk pasar. Persaingan yang ketat dalam suatu pasar mengharuskan suatu perusahaan memikirkan strategi efektif untuk menghadapi persaingan tersebut. Baiklah teman-teman, berikut materi yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.